Perkenalkan, nama saya M. Valerian Irwansyah dengan NPM 2315011027, praktikan dari kelompok 2C. Di sini saya akan menjelaskan sebuah rangkaian counter, di mana rangkaian counter ini memiliki jenis asynchronous counter up, di mana asinkronus ini merupakan sebuah rangkaian dalam counter yang dimana dalam rangkaiannya memiliki 4 buah rangkaian flip-flop, 4 output, dan satu switch di mana dia berperan sebagai fungsi clock. Kita bisa lihat di sini ada 4 buah rangkaian flip-flop JK dengan kode IC-nya itu dengan nomor 4027. Selanjutnya, pada rangkaian ini, rangkaian asinkronus counter up, di setiap flip-flopnya ini mereka memiliki power tersendiri. Dalam 4 rangkaian flip-flop ada masing-masing satu power, di mana fungsi power ini berfungsi sebagai nilai input dari inputan J dan K, di mana nilai inputnya itu akan bernilai 1 di setiap nilai. Jadi ada 4 rangkaian, ada 4 power, dan ada nilai inputnya masing-masing bernilai 1. Di rangkaian ini juga dapat kita jelaskan bahwa nilai input yang pertama atau bagian yang ini, dia akan diarahkan menuju fungsi clock dalam rangkaian flip-flop JK. Tetapi hanya pada rangkaian flip-flop yang pertama saja yang di diinputkan untuk nilai input clock. Sedangkan untuk clock yang lainnya, mereka akan diarahkan atau mereka akan mendapatkan nilai input clock di mana nilai clock tersebut berasal dari nilai kibar atau keluaran kedua dalam rangkaian flip-flop JK ini. Kita bisa lihat di sini nilai kibarnya akan masuk ke nilai clock. Seperti itu juga dengan rangkaian flip-flop berikutnya, menuju clock, kibar ke clock, kibar dan ke clock juga. Terus selanjutnya ini asynchronous counter up, di mana asynchronous ini merupakan rangkaian flip-flop yang bersifatnya seri, di mana dia akan mengeluarkan nilai outputnya itu satu persatu ya. Jadi nggak bisa barengan atau sekaligus muncul, itu nggak bisa karena dia bersifat rangkaiannya seri. Oke, di sini kita mulai saja, langsung kita running rangkaiannya. Oke, untuk input pertama, jika kalau kita hidupkan sebuah rangkaiannya, output yang dihasilkan itu 0, 0 semua. Tapi kita lihat pada rangkaian flip-flopnya. Pada rangkaian flip-flop yang pertama, karena dia memiliki power, jadi input nilai J dan K-nya itu bernilai 1. Sedangkan nilai clock-nya ini 0. Karena ini belum kita ubah menjadi 1. Ini 0. Di mana nilai output-nya itu akan menghasilkan nilai Ki dan Kibar. Di mana nilai Ki akan langsung menampilkan nilainya ke output yang pertama. Sementara itu, untuk Kibar, dia akan menghasilkan nilai output, akan tetapi nilai outputnya akan masuk ke nilai inputan clock rangkaian flip-flop selanjutnya. Nih, ini dia akan bernilai 1. Set, bernilai 1, nilainya akan masuk ke rangkaian clock selanjutnya. Begitupun dengan rangkaian flip-flop JK yang kedua, dia memiliki nilai input 1 karena nilainya berasal dari power, karena power bernilai 1. Jadi nilai inputan JK untuk rangkaian flip-flop yang kedua itu bernilai 1. Dan nilai clocknya juga 1. Terus untuk keluaran key, output key-nya itu masih tetap sama 0.
Terus juga untuk keyboardnya juga bernilai satu. Selanjutnya akan digeser, akan pindah menuju rangkaian flip-flop yang ketiga, di mana bernilai inputan JK-nya itu bernilai satu dan clock juga bernilai satu. Clocknya bernilai satu karena eh, berasal dari nilai output keyboard rangkaian flip-flop yang kedua atau yang sebelumnya. Itu bernilai satu. Terus untuk nilai output rangkaian flip-flop yang ketiga itu masih sama dengan rangkaian sebelumnya, yaitu nilai key-nya itu bernilai satu dan keyboardnya bernilai satu. Eh, sorry, maksud saya key-nya bernilai nol dan keyboardnya bernilai satu. Dan keyboardnya ini bernilai satu akan menjadi nilai inputan nilai clock pada rangkaian flip-flop sebelumnya. Dan juga rangkaian terakhir, rangkaian flip-flop yang keempat, nilai inputan JK-nya itu adalah satu, terus nilai clock-nya juga satu, yang berasal dari nilai dari keybar sebelumnya. Dan juga di sini nilai akhirnya untuk rangkaian flip-flop yang keempat itu key-nya bernilai nol dan keybarnya harus stop di sini karena tidak ada rangkaian flip-flop lainnya. Oke, langsung kita saja mulai. Jika kita menginputkan nilai satu, tat A. Di sini kita bisa lihat bahwa nilainya kita inputkan nilai inputannya satu. Jadi nilai flip-flop pertama mendapatkan nilai J dan K-nya itu akan bernilai input satu dan clock-nya juga bernilai input satu. Di mana output yang dihasilkan dari jika flip-flop yang pertama ini yaitu key akan bernilai satu dan key bar akan bernilai nol. Output key akan ditampilkan di sini, langsung ditampilkan. Dan juga output keybar akan ditampilkan juga, akan tetapi nilai keybar yaitu nol akan diarahkan atau nilainya akan menjadi nilai input untuk nilai clock pada rangkaian flip-flop kedua, yaitu jika flip-flop yang kedua. Di sini kita bisa lihat eh, pada rangkaian flip-flop yang kedua, nilainya, nilai JK-nya akan bernilai satu karena ada power. Terus nilai clock-nya akan bernilai nol yang berasal dari nilai keyboard flip-flop sebelumnya. Jadi nilainya selanjutnya kita masuk ke rangkaian asynchronous counter down. Di sini bisa kita lihat eh, merupakan rangkaiannya. Terus juga asynchronous counter down ini ya di mana rangkaian asynchronous merupakan rangkaian yang bersifat seri ya, flip-flopnya bersifat seri. Jadi untuk nilai outputnya itu akan dilakukan pengeksekusian itu secara satu persatu. Dalam rangkaiannya kita bisa lihat dia menggunakan rangkaian 4 rangkaian flip-flop JK dengan nomor IC-nya 4027. Dan juga di sini ada nilai 4 nilai output, sebuah nilai outputnya, dan satu sebagai nilai input untuk clock. Dan pada rangkaian asinkronus ini, nilai inputnya hanya masuk untuk rangkaian flip-flop pertama pada bagian clocknya saja. Dan untuk rangkaian flip-flop ketiganya, dia tidak akan menginputkan nilai input pada pada input pertama. Jadi untuk nilai clock pada setiap rangkaian 2, 3, 4, dia mendapatkan nilai input clocknya itu dari nilai keybar pada rangkaian flip-flop sebelumnya. Sini kita bisa lihat rangkaian key-nya akan masuk ke nilai clock dan akan keluar menjadi nilai output. Begitu pula dengan rangkaian flip-flop seterusnya. Sini kita bisa lihat di mana di setiap rangkaian flip-flop memiliki powernya masing-masing di setiap rangkaian. Jadi di sini ada 4 rangkaian flip-flop dan 4 power untuk nilai input J dan K-nya. Dan ingat, untuk setiap power itu akan bernilai satu di guys ya. Oke, langsung saja kita runningkan di sini A. Pada pertama,
kita tidak menginputkan apa-apa, kita menginputkan nilai inputannya itu adalah nol. Dimana jika kita menginputkan nilainya nol, maka output yang dihasilkan ini akan satu semua. Mengapa? Karena nilai setiap rangkaian flip-flop itu, dapat kita lihat pada flip-flop yang pertama, dia memiliki nilai input satu dan satu untuk JK yang berasal dari power ini. Powernya ini akan bernilai satu untuk untuk nilai input J dan K-nya. Sedangkan clock itu dia memiliki nilai input tersendiri yang dimana dia akan mendapatkan nilai input pada pertama kali, yaitu 0 ini akan masuk kepada clock. Dan output yang dihasilkan itu adalah key sama dengan 0 dan key bar yaitu satu. Di mana nilai key bar ini akan ditampilkan untuk nilai output dan juga akan menjadikan nilai keybar menjadi nilai clock untuk rangkaian flip-flop sebelumnya. Begitu pula dengan rangkaian flip-flop selanjutnya, dan selanjutnya. Eh, dan misal kita ubah nilai inputannya menjadi satu. Jadi nilai outputnya berubah. Di mana nilai pada rangkaian flip-flop yang pertama, itu bisa kita lihat bahwa nilai inputan di setiap rangkaiannya itu bernilai satu, baik itu J, clock maupun K. Di mana nilai output yang dihasilkan itu key itu bernilai satu, sedangkan key bar itu akan bernilai nol. Di mana nilai nol ini akan ditampilkan menjadi nilai output dan juga nilai input bagi rangkaian flip-flop clock di rangkaian flip-flop yang kedua. Bisa kita lihat di sini pada nomor 13 dia akan bernilai nol yang berasal dari nilai key bar. Dan jika kita ubah lagi nol jadi satu. Nilai yang pada flip-flop yang pertama itu akan bergeser kepada nilai flip-flop yang kedua, guys. Dan juga nilai outputnya juga akan bergeser, di mana nilai nol tadi yang ini akan bergeser, di mana nilainya sebelumnya itu kan di sini menjadi bergeser ke output yang kedua. Begitupun seterusnya. Jadi sistematis rangkaian flip-flop asin, eh, sorry, maksud saya pada rangkaian asinkronus counter ini memiliki sistematis yang sama, di mana nilai inputnya akan dimasukkan, dan jika kita rubah nilai inputannya, nilai input pad nilai input dan nilai output pada rangkaian flip-flop JK-nya itu akan bergeser kepada rangkaian flip-flop JK selanjutnya sampai nilai biner yang kita capai itu tercapai di nilai outputnya. Mungkin sekian penjelasan materi rangkaian flip-flop JK pada materi praktikum counter. Terima kasih udah mendengarkan dari awal sampai akhir, dan juga maaf jika penjelasan saya membuat kalian membingungkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.